Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf jika sedikit terganggu karena rumah ibu di pinggir jalan, jadi mohon dimaklumi. Untuk pertemuan hari ini, ibu akan menjelaskan beberapa materi dan satu tugas. Jadi silahkan kalian mengecek Google Classroom masing-masing. Untuk yang pertama, silahkan buka PPT kalian masing-masing dan silahkan simak penjelasan ibu sebagai berikut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemetaan dan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Kemudian untuk peta konsep sebagai berikut, A, B, C, dan D. Kemudian sejarah peta. Sejarah peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi. Kemudian ini merupakan peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Kemudian pengertian peta. Pengertian peta menurut secara umum merupakan rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Kemudian fungsi peta. Fungsi peta bisa menunjukkan suatu lokasi, menggambarkan fenomena di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran wilayah, menyajikan informasi, serta bertujuan membantu pekerjaan analisis data spasial, menyimpan informasi komunikasi dan informasi ruang, dan membantu dalam pembuatan desain. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum atau peta khusus tematik. Jika peta umum menggambarkan peta topografi seperti peta dunia sebagai contohnya berwarna biru. Kemudian jika peta khusus, peta yang memberikan sedikit sekali informasi yang khusus, yaitu disajikan untuk unsur-unsur buatan manusia seperti peta iklim, perhubungan, penduduk, persebaran tambang, atau peta pariwisata yang bergambarkan putih dan hijau di sebelah kanan. Sudah terdapat pada PPT kalian semuanya. Kemudian jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan skala dibagi menjadi 4, yaitu peta teknik atau kadastar, peta besar, peta medium, dan peta kecil. Untuk keadaan objek dibagi menjadi 2, yaitu dinamik dan statis. Dinamik itu peta yang berubah-ubah setiap saat, seperti peta pemukiman penduduk. Kenapa peta pemukiman penduduk? Karena setiap 5 tahun peta pemukiman penduduk itu akan berganti. Sedangkan untuk peta statis, yaitu peta yang menggambarkan keadaan wilayah yang tetap dalam waktu yang lama, seperti peta wilayah, peta dunia, peta geologi. Mengapa peta wilayah, peta geologi, dan peta dunia termasuk dalam peta stasioner? Karena mereka dapat berubah namun pada waktu yang lama. Keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Yang pertama, komponen peta. Komponen peta juga disebut sebagai kelengkapan peta. Yang pertama, peta harus ada judul, seperti Provinsi Bali sebagai judul. Kemudian peta harus memiliki skala untuk mengetahui berapa perbandingan angka maupun garis batang pada setiap peta yang ada. Seperti skala, ada skala batang, skala numerik, atau skala angka. Kemudian peta dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skala pada peta, skala pecahan numerik, skala garis, atau skala kalimat verbal. Jika secara kalimat, maka bisa seperti pada contoh yang A, kemudian skala pecahan atau numerik, kemudian skala batang seperti pada poin C. Jadi yang ini kalimat, ini numerik, dan ini yang batang. Kemudian tanda arah mata angin, sudah jelas harus ada. Kemudian tanda warna, seperti warna ibu kota provinsi atau warna waduk berwarna biru, warna gunung api berwarna merah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis simbol. Jenis simbol ada simbol warna. Simbol warna itu digunakan agar setiap peta memiliki makna tertentu. Misalnya menggunakan warna hijau itu merupakan peta bumi pada peta iklim. Selanjutnya, untuk simbol titik. Mohon maaf, kameranya agak blur. Selanjutnya untuk simbol titik. Nah, simbol titik itu biasanya ada peta pada seperti ini.
Nah, itu menggambarkan sifat atau kualitas kenampakan geografi yang mengutamakan aspek letak seperti kenampakan peta persebaran penduduk dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis-jenis simbol pictorial itu menggambarkan kenampakan geografi seperti apa? Seperti masjid, taman, stadion olahraga, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk simbol geometrik itu yang menggambarkan geometrik pada peta, seperti bentuknya segitiga itu gunung, terus kota itu kecamatan atau kota kecil, terus kotak dan ada bulatnya itu ibu kota provinsi. Kemudian jenis-jenis peta simbol huruf. Nah, jika H itu hotel, jika S itu sekolah, jika P itu pemukiman, dan jika T itu Tegalen. Kemudian simbol garis. Simbol garis itu ada sungai. Jika melengkung ada sungai. Jika lurus dan siku ada jalan raya. Jika lurus saja jalan raya, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis simbol peta. Simbol peta ada isopis, isobar, isoterm, isoyet, dan isosesta. Kemudian untuk simbol wilayah ada persawahan, daerah kapur, daerah batu, dan daerah pasir. Kemudian untuk syarat simbol peta yang baik. Nah, apa sih simbol peta yang baik? Nah, simbol peta yang baik itu harus kecil agar tidak terlalu memerlukan banyak ruang pada peta. Kemudian harus sederhana, jadi tidak membingungkan, dan harus jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir sebagai pembaca. Nah, seperti ini adalah contoh simbol yang baik. Jadi ada gambar simbolnya seperti plus plus plus, yaitu kenampakannya berupa batas provinsi dan lain sebagainya ya. Next kita ada lettering. Nah, lettering ini biasanya tulisan untuk mempertegas apa sih arti simbol itu. Jadi kalau simbolnya kotak dan ada bundar merah di tengahnya, itu nggak tahu kan namanya apa. Nah, makanya itu diberikan lettering atau penamaan seperti nama kota Bandung, Solo, dan Magelang. Bisa juga nama sungai, Sungai Citarum, Sungai Kapuas, dan sungai yang lain sebagainya. Kemudian garis astronomis itu harus ada berupa garis bucu dan garis lintang, berguna untuk menentukan lokasi atau letak astronomis suatu tempat. Jelas. Jadi pada peta harus ada seperti ini. Kemudian untuk tahun pembuatan dan sumber, ini kenapa penting? Karena kita biar tahu peta itu dibuat kapan, dan berdasarkan kenampakan pada peta yang dibuat itu, kenyataan pada peta yang dibuat itu seperti apa. Karena sebagai misal, peta yang dibuat pada tahun 1999 akan berbeda dengan perpetaan tahun 2020. Kemudian inset. Nah, inset ini disisipkan seperti gambaran peta kecil pada peta. Inset ini seperti ini. Jadi ini merupakan peta utama, dan kemudian yang disebut oleh inset itu yang ini. Jadi ini inset. Kemudian untuk legenda itu keterangan simbol-simbol pada peta. Nah, ini legenda. Kemudian border, garis tepi peta. Nah, ini adalah peta, sedangkan ini garis luas peta ini merupakan border atau garis tepi agar peta lebih rapi. Nah, ini kemudian komponen peta. Jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi di sebelah kiri ada garis koordinat Desa Jambangan, kemudian warna hijau jelas, kemudian harus ada simbol, kemudian harus ada garis tepi, border yang si Ibu sudah jelaskan tadi, kemudian harus ada judul, orientasi atau skala, kemudian harus ada legenda, harus ada lettering, penamaan, kelurahan, bisa juga seperti Desa Jambangan ini, bisa juga seperti kantor kepala desa. Kemudian sumber. Nah, sumber karena Ibu yang membuat sendiri, maka
Ibu sertakan sumber Universitas Negeri Malang. Kemudian insert. Insert merupakan peta kecil yang ada dalam peta besar atau peta induk. Kemudian untuk menentukan letak dan toponimi ini bisa dipahami sendiri pada modul. Memperbesar dan memperkecil skala bisa bisa dipahami pada modul. Kemudian untuk memperbesar dan memperkecil peta itu bisa menggunakan 3 sistem, yaitu sistem grid, sistem pantograf, atau fotokopi. Nah, kalau sistem grid itu seperti ini, yang merupakan awalnya 1:50, jadi 1:100. Di sini 2 cm, di sini 1 cm. Kemudian untuk yang pantograf itu seperti ini. Jadi ini merupakan alat ukur pantograf untuk memperbesar atau memperkecil skala. Kemudian untuk peta, nah kalau fotokopi ini. Jadi peta sebelum difotokopi perbesaran seperti ini, kemudian setelah difotokopi perbesaran skalanya akan tetap tapi gambarnya berubah seperti ini. Kemudian keterampilan membuat peta bisa dipahami pada PPT yang telah Ibu share. Ini proyeksi. Nah, proyeksi peta itu sangat penting. Kenapa? Karena proyeksi peta itu merupakan kunci untuk pembuatan peta. Jadi jangan lupa untuk proyeksi peta ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghindari atau memperkecil kesalahan untuk menggambarkan permukaan bumi yang melengkung pada pada bidang datar peta. Jadi kesalahan terjadi itu karena bentuk permukaan bumi kan seperti bola. Nah, akan digambarkan pada bidang datar. Maka untuk menggambarkan bentuk bumi yang seperti bola ini harus menggunakan proyeksi peta. Kenapa? Karena kesalahan peta itu dapat diatasi dengan adanya proyeksi. Nah, untuk 3 kategori syarat proyeksi peta itu ada confirm, equivalent, dan equidistant. Mengapa? Karena untuk confirm itu tidak mengubah bentuk, equivalent tidak mengubah luas, dan equidistant tidak mengubah jarak. Mengapa? Karena untuk penggambaran peta menggunakan sistem proyeksi itu biasanya terdapat distorsi atau pergeseran, ada bagian yang dikorbankan atau ada bagian yang dipertahankan. Untuk jenis proyeksi peta, nah proyeksi peta di sini itu ada zenital, silinder, dan kerucut. Jika zenital itu seperti ini. Mengapa bertempelan pada daerah atas? Ini ibaratkan globe ya anak-anak. Jadi di sini kertas. Mengapa kok di tengah? Karena zenital itu dapat menggambarkan daerah kutub. Jadi daerah kutub kan di atas di sini. Nah, maka proyeksi yang tepat yang digunakan dalam daerah kutub itu proyeksi zenital karena bisa mencakup daerah kutub. Sedangkan untuk proyeksi kerucut itu menggambarkan daerah sekitar lintang. Ini merupakan daerah sekitar lintang. Nah, kenapa kerucut? Karena proyeksi kerucut itu dapat menjangkau daerah sekitar lintang. Kemudian untuk proyeksi silinder itu seperti tabung ya. Itu cocok digunakan untuk daerah ekuator, karena ekuator kan berada di tengah. Nah, maka yang bisa menjangkau tengah, yang bisa mengkerucut semuanya, itu merupakan proyeksi silinder atau proyeksi tabung yang bisa masuk. Jadi, ibaratkan globenya ini bisa masuk di proyeksi silinder. Jika nanti digambarkan dalam bidang datar, maka proyeksi zenital di bagian kutub itu bisa dicangkup semuanya, berbentuk bundar. Dengan proyeksi kerucut di sekitar daerah melintang itu digambarkan sebagai berikut. Dan daerah silinder itu atau daerah ekuator bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, biasanya yang ada di peta itu ini. Seperti sistem grid ya. Kemudian untuk jenis proyeksi berdasarkan garis karakter itu ada normal, miring, melintang. Kalau normal itu bersumbu atau berhimpit pada bumi. Jadi bersumbu ke atas. Ini ibaratkan bumi, ini daerah sumbunya. Nah, ini bidang proyeksinya. Kemudian untuk yang miring. Nah, miring
Kemudian untuk yang melintang seperti ini. Nah, untuk sistem proyeksi, jika kurang jelas, maka bisa ditanyakan kepada Ibu secara langsung atau secara kolektif pada grup WhatsApp. Nah, kemudian berdasarkan titik singgung, tangan, secan, dan polus. Tangan itu yang bersinggungan dengan proyeksi. Tangan, ini adalah globe, kemudian ini adalah proyeksi tangan. Tangan itu bersinggungan, jadi hanya berhimpit pada luarannya saja. Sedangkan untuk secan itu berpotongan. Berpotongan artinya itu proyeksi secan ini berdasarkan garis proyeksi secan sedikit masuk arahnya. Nah, bisa dibedakan kan? Jika tangan hanya bersinggungan, sedangkan secan itu berpotongan. Jadi secan itu agak masuk, sedangkan yang tangan itu tidak, hanya bersinggungan saja di luar. Kemudian untuk polus, nah polus gambarnya seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena polus merupakan proyeksi gabungan dari beberapa bidang proyeksi, seperti proyeksi tangan, proyeksi secan, atau proyeksi zenital, azimut, silinder, dan lain sebagainya. Sehingga dari gabungan beberapa proyeksi tersebut, maka berhasillah atau terhasilkanlah proyeksi polus seperti ini. Nah, selesai pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat selalu untuk belajar, jangan malas di rumah, karena kita juga bisa menimba ilmu dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, dan tolong jangan terlambat lagi, karena ini juga termasuk dari absen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, maka silahkan ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah ada atau bisa PC Ibu secara langsung. Sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah.